Saya Yuliana Penataba, Anda menyaksikan sedang viral. Eksodus warga etnis Rohingya di Aceh menyita perhatian masyarakat Indonesia karena diduga kuat adanya tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan orang Indonesia di dalamnya. Seperti apa perkembangan kasusnya? Saya sudah terhubung dengan Kompol Yasir, Kaur Mitra Subbit Penmas, Bit Humas Polda Aceh. Selamat bergabung bersama kami, Pak Yasir. Ya, selamat malam Mbak Yuli. Ya, Pak Yasir, boleh dijelaskan kepada kami, ada sejumlah temuan terkait dengan eksodus warga Rohingya ke Aceh. Ini boleh diperjelas kepada kami sejak kapan eksodus warga Rohingya berlangsung, kemudian sejauh ini seperti apa kasus yang ditemukan polisi di lapangan? ya, terima kasih Mbak Yuli. Di sini saya jelaskan bahwasanya permasalahan ini sejak tahun 2015 eksodus warga Rohingya ke Aceh sudah mulai pada tahun 2015 sampai saat ini yaitu tahun 2023. Dan dari tahun 2015 sebelumnya ada dibuat penampungan di Lok Sumawe, namun dari penampungan tersebut banyak daripada warga tersebut yang kabur berbagai macam cara modus untuk melarikan diri. Nah, dan padahal sampai saat ini juga di 2023 ini juga ada juga warga Rohingya yang kabur melarikan diri yang kemarin juga di Aceh Timur ada diamankan dengan menggunakan mobil truk terbuka, udah diamankan dan diproses di Polres. Kemudian di kemarin juga di Polres Lok Sumawe juga udah diamankan 3 orang warga Aceh yang mencoba untuk membawa kabur warga Rohingya. Dan di saat ini juga lagi diproses penyidikan di Polres Pidi, yaitu satu warga Bangladesh yang melakukan tindak pidana people smuggling. Ya, kemudian saat ini dalam proses penyidikan yang sudah ditahan pelakunya. Kemudian ada juga 3 warga Bangladesh yang terlibat saat ini belum tertangkap hasil keterangan yang digali oleh penyidik dan saat ini sudah diterbitkan DPO untuk proses pencarian. Dan memang aliran warga Rohingya untuk tahun 2023 ini aja sudah mencapai sejumlah 1.240 warga. Saat ini ditampung sebagian masih di Sabang, belum digeser ke Lok Sumawe, tempat penampungan imigrasi Lok Sumawe. Dan saat ini inilah yang terjadi saat ini, Mbak Yulia. Hmm. Oke, baik. Pak Yasir, mungkin kita pelan-pelan, kita balik lagi ke 2015, di mana warga Rohingya masuk ke Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan pertama kalinya mereka itu eksodus ke Aceh, seperti apa? Eksodus ke Aceh pertamanya itu pada waktu itu kebetulan pada waktu itu saya jadi Kasareskrim itu di Lok Sumawe sempat memburu pelakunya yang udah kita proses pada waktu itu. Ya. Ini modus mereka ini untuk lari menyeberang ke negara lain awalnya, yaitu ke Malaysia dengan menggunakan angkutan laut. Angkutan laut nanti di Sumatera Utara di Medan terjadi transit dibuat penampungan pada waktu itu di daerah Pancur Batu pada waktu tahun 2015. Kalau saat ini saya juga penampungannya masih ada lagi, masih ada atau tidak juga kita belum mendalami. Kemudian dari penampungan di Sumatera Utara nanti diseberangkan melalui perairan di pinggir pinggir daerah Teluk Nibung Tanjung Balai waktu itu. Nah, inilah modusnya sehingga karena menurut pengakuan yang kita interogasi dari ahli juru bahasa Rohingya, ya waktu itu mereka rupanya sudah punya sanak keluarga yang sudah lolos sampai negara jiran di Malaysia. Seperti itu, mereka mau menembus ke daerah. Makanya pada waktu tahun 2015 sampai waktu itu banyak yang kabur hingga saat ini sudah banyak yang tidak terdata lagi karena udah nggak berada di Aceh lagi. Inilah datang aliran baru, aliran pengungsi tahun 2023 ini. Nah, ini aja sudah terlalu cukup banyak juga yang kabur sekitar 616 kalau kita data dari 1.240 yang masuk dari tahun 2023 ini.
Begitu, Mbak Yuli. Oke. Berarti bisa di total Pak Yasir kira-kira dari tahun 2015 sampai tahun 2023 ini total warga Rohingya yang berada di Aceh ada berapa? Ada 2.480 warga Rohingya yang total datangnya dari yang masuk ke wilayah Aceh, baik yang berada dari penampungan Bangladesh karena yang saat ini kebanyakan yang dari Bangladesh ditampung di Bangladesh, dibawa dengan kapal dengan modus ke Aceh. Ya, walaupun kemarin saya baca media hari ini pengakuan daripada warga Rohingya tersebut keinginan menetap di Aceh. Namun kenyataan yang sebelumnya kita lihat pada kabur, tidak ada yang yang tinggal di Aceh. Begitu, Mbak Yuli. Oke, baik Pak. Ini kemudian beberapa hari lalu Presiden Jokowi kemudian Menko Polhukam Mahfud MD juga menyuarakan terkait dengan hal ini, kemudian mencium dugaan kuat adanya TPPO. Nah, ini boleh dijelaskan seperti apa temuannya di awal kemudian hingga saat ini? Ya, itu tadi kan kalau kita melihat gelombang kedatangan dari warga Rohingya tersebut berada dari yang saat ini dari Bangladesh datangnya. Warga Rohingya yang udah ditampung di Bangladesh kemudian dibawa ke Aceh. Karena apa sasarannya ke Aceh? Karena mereka menganggap di Aceh ini daerah yang paling aman mungkin ya. Dia Hmm. masuk ke wilayah perairan Aceh karena sifat warga Aceh tadi, orang Aceh yaitu ada istilahnya kalau membawa misi awalnya dulu 2015 membawa misi agama. Mereka warga apa? Pemeluk agama Islam, Rohingya yang tertindas di negaranya. Itu awalnya misi yang dibawa sehingga kita yang di Aceh ini merasa iba dan menampung, memberi makan, merawat segala macam, Pak. Dan kenyataannya kabur satu-satu sampai habis di penampungan. Tinggal penampungan pada waktu itu kosong. Seperti itu. Namun saat ini karena sifat si eh, misi tersebut sudah terbaca oleh warga Aceh sendiri, maka terjadi penolakan dari warga. Contohnya tempo hari kemarin 2 hari yang lalu terjadi unjuk rasa di Sabang untuk warga Rohingya dipindahkan dari kota Sabang. Begitu juga di daerah Idi terjadi penolakan dari warga. Mungkin banyak viral kita melihat di media sosial atau media yang lainnya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh warga setempat. Ya, seperti itu, Mbak Yuli. Hmm. Oke, baik. Ini kemudian menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat lokal. Pak, kemudian kami juga mendengar ada isu di mana apakah benar warga Rohingya ini menerima atau punya KTP dan kalau misalnya mereka benar-benar punya KTP, eh, siapa yang membuat KTP tersebut? Itu masih kita dalami. Sampai saat ini belum kita temukan adanya KTP warga Aceh terhadap eh, orang Rohingya. Nanti kalau memang ditemukan akan kita infokan kemudian. Sampai saat ini belum belum dapat sama kita yang namanya KTP penduduk Indonesia untuk warga Rohingya sendiri. Oke, tapi kalau yang beredar info kan sejauh ini warga Rohingya yang kemudian 2023 ini datang itu mereka dibekali dengan tanda pengenal dari Bangladesh, benar? Seperti itu, Pak Yasir? Untuk untuk tanda pengenal enggak, cuma yang pengakuan daripada yang diamankan saat ini yang sudah diproses penyidikan adalah mengakui warga Bangladesh, yaitu tekong daripada kapal kapal tersebut yang sudah diamankan di Polres Pidi dalam proses penyidikan. Yang tadi saya sampaikan kita kenakan kasusnya people smuggling, penyeludupan orang, nah, itu yang sedang diproses. Jadi yang 3 orang DPO juga warga Bangladesh. Artinya penampungan tersebut terjadi dari Bangladesh dibawa ke Aceh untuk tahun 2023 ini. Oke, boleh diperjelas lagi Pak, berarti sejauh ini seperti apa penyelidikan dari kasus ini dan akan seperti apa ke depannya? Ya, kasus ini kita lakukan penyelidikan sampai tuntas. Kalau ada pidana lain terhadap tersangka lain juga akan kita proses tindak pidananya. Yang saat ini kita proses, kita upayakan sampai kita
limpahkan ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan nantinya untuk ada proses kepastian hukum tetapnya nanti. Oke, Demikian. tapi kalau sejauh ini di lapangan kira-kira apa yang dilakukan pihak kepolisian terhadap warga Rohingya sendiri? Untuk warga Rohingya tersendiri, saat ini sedang memang kita masih memfasilitasi ya namanya kemanusiaan, masih kita memperhatikan kehidupan dari mereka, apalagi banyak kaum perempuan, anak-anak yang butuh perlindungan secara kemanusiaan itu tetap kita lakukan dari segi keselamatan, hajat hidupnya tetap diperhatikan. Namun untuk tindak lanjut penanganan selanjutnya beberapa hari yang lalu sudah dilakukan rapat oleh di Menko Polhukam terhadap pemerintahan Aceh yang dihadiri semua unsur Forkopimda. Kemudian ini masih dibahas, belum ada keputusan kemana mau dibawa untuk camp tetapnya. Namun sudah diberi gambaran tempo hari bahwasanya kemungkinan ada di 3 provinsi, yaitu antara Riau, Sumut, dan Aceh. Nanti diputuskan rapat kemudian. Demikian, Mbak Yuli. Ya, oke baik Pak. Kemudian pertanyaan yang kemudian muncul juga adalah ini kan tadi Pak Yasir sempat menyebutkan bahwa ada masyarakat Rohingya yang datang di Aceh, kemudian tapi mereka juga kabur lagi gitu. Kalau dari informasi yang Pak Yasir dapatkan, apakah mereka ini apa alasannya sehingga kabur lagi dari Aceh gitu, padahal sudah diterima di sana? Ya, ini kemungkinan yang seperti awalnya karena mereka sudah banyak keluarganya yang berada di Malaysia. Mungkin ini kalau menurut saya lihat Aceh ini hanya tempat transit untuk pindah ke negara lain, negara tujuan akhirnya. Negara sebenarnya Aceh ini bukan negara daerah tempat penetapan mereka karena pengalaman dari tahun 2015 semua pada kabur. Nah, karena semua pada kabur, kemudian dari modus yang terjadi yang sebelum-sebelumnya juga memang dipersiapkan. Kita tidak mesti melihat dari Aceh sendiri. Mereka warga Rohingya, tapi dikumpulkan di daerah Bangladesh. Artinya ada sindikat yang melakukan pidana ini. Contohnya udah yang diproses saat ini di daerah PD, di Polres PD, yaitu kasus people smugglingnya, yaitu penyeludupan orang. Demikian. Ya, boleh diulang lagi Pak. Berarti tadi para pelaku yang sudah diamankan di Polres Pidi itu kira-kira berapa banyak? Dan kemudian mereka ini Yang akan seperti apa proses hukumnya? proses hukumnya akan kita tuntaskan sampai proses kita limpahkan kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan. Sehingga terhadap tersangka nantinya akan mendapat kepastian hukum tetap nantinya. Demikian, Mbak. Nah, dan Hmm, untuk yang pelaku-pelaku lain akan kita lakukan penyelidikan, termasuk DPO. Ya, semoga bisa ketangkap juga. Dan kalau memang masih ada yang melakukan pidana lagi, baik itu TPPU ataupun people smuggling, tetap kita lakukan proses pidananya. Artinya, karena kalau ini dibiarkan, sama aja kita membiarkan kasus ini akan berlarut sampai turun-temurun sampai tahun-tahun berikutnya. Hmm. hmm. Oke, baik. Terakhir, Pak Yasir, apa yang ingin diluruskan kepada masyarakat Indonesia karena sebenarnya kasus Rohingya ini tentu saja tidak hanya menuai pro kontra, tapi juga menggelitik kemanusiaan gitu bahwa di mana kami sebagai masyarakat Indonesia juga em, memiliki rasa kemanusiaan di mana masyarakat Rohingya atau warga Rohingya yang akhirnya eksodus ke beberapa wilayah di Indonesia juga kami merasa bahwa harus menerima gitu. Tapi apa yang perlu diluruskan dari pihak kepolisian, terutama pihak kepolisian di Aceh yang secara langsung berhadapan dengan warga Rohingya? Ya, terima kasih Mbak Yuli. Eh, yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya setiap aliran pengungsi yang akan datang tetap kita layani. Namun demikian, untuk proses proseduralnya akan kita arahkan ke proses prosedural. Kalau memang nanti ini pengungsiannya jelas
karena intimidasi, ketidaknyamanan di negaranya, nanti ada lembaga internasional dalam ini UNHCR dan IOM bisa menangani penanganan lebih lanjut. Kita ini kan kalau di negara Indonesia, paling khususnya di Provinsi Aceh ini hanya menangani untuk sementara, karena lembaga khusus yang saya sampaikan tadi yaitu UNHCR dan IOM inilah yang berkewenangan nantinya ke depan untuk penanganan lebih lanjut. Demi kemanusiaan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya walaupun mereka di kita tampung sementara di Aceh, tetap kemanusiaan dari segi kemanusiaan tetap kita melihat ke arah itu ya, makanya tetap kita perhatikan, kemudian untuk kehidupannya juga kita jamin demi kemanusiaan. Demikian Mbak Yuli. Baik, terima kasih untuk waktunya Kompol Yasir Kaur Mitra Subdit Penmas Bithumas Polda Aceh. Selamat kembali beraktivitas, Pak Yasir. Sampai Ya, berjumpa selamat lagi di selamat waktu Mbak Yuli, berikutnya. salam presisi. Salam presisi. Itu dia tadi obrolan saya bersama dengan Kompol Yasir dan kami juga terus menunggu update bagaimana perkembangan dari eksodus warga etnis Rohingya di Aceh maupun di beberapa wilayah di Indonesia. Saya Yuliana Fanata undur diri. Sampai jumpa.